bicara tentang masing-masing agama, ya. Kalau etika itu secara umum ya dipahami oleh semua orang dari teori-teori etika yang telah dirumuskan oleh filsuf Yunani, seperti itu adanya. Tetapi dalam agama, masing-masing agama itu pasti ya berbeda dalam membuat konsepnya, ya. Berbeda dalam menjabarkannya, ya. Dan masing-masing agama itu pasti punya konsep sendiri. Maka saya sering katakan kepada mahasiswa atau pada siapapun, kalau kita melihat agama lain dengan kacamata agama kita, itu tidak akan pernah ketemu. Karena kita melihatnya berdasarkan perspektif kita. Dan itu pasti subjektif. Kamu kok begitu sih, dalam agama saya begini gitu. Saya tidak membela agama lain gitu. Contoh sederhana saja. Kita misalnya mengkritisi konsep banyak dewa, ya, politeis dalam agama Hindu, atau kita mengkritisi trinitas, konsep trinitas dalam agama Kristen dan Katolik gitu loh. Kalau kita melihat dalam perspektif agama kita, tidak akan pernah ketemu. Ya, karena konsep Esa yang kita pahami dalam agama kita itu kan itu berbeda dengan konsep Esa atau Tuhan satu dalam agama lain. Memposisikan agama dengan etika, itu saya kira agama itu sudah punya ajaran dan aturan sendiri. Tetapi kalau untuk melihat ajaran dan tuntunan agama itu dengan memakai teori-teori etika misalnya, itu saya kira malah tepat, ya. Artinya agama menjadi kuat dari situ gitu. Ada argumen-argumen filosofis di situ. Ada argumen-argumen etis di situ. Sehingga kalau kita misalnya mengatakan, ngapain kita bicara etika yang itu bersumber dari tradisi Yunani. Islam kan sudah bicara tentang etika. Kalau ada yang berpandangan seperti itu, ya silahkan saja. Tetapi menurut saya tidak ada salahnya ketika kita sudah punya konsep sendiri, lalu konsep yang kita miliki itu kita perkaya dengan konsep-konsep yang lain. Dan Islam itu sebenarnya berkembang seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang etika dalam Islam itu sesungguhnya memperkuat, ya, teori-teori moral dalam Islam atau akhlak itu dengan teori-teori etika yang ada dirumuskan oleh para filsuf berkenaan, ya, dengan pertanyaan yang melegenda tersebut, yang abadi tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah moralitas membutuhkan agama atau tidak, gitu, ya. Jadi juga pertanyaan juga. Jadi kalau agama, ya, membutuhkan etika di mana misalnya, kemudian apakah agama itu bisa tanpa teori-teori etika, ya, atau etika tidak butuh sama sekali agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya ingin menjadi orang baik, makanya tadi di awal sudah saya singgung, saya tidak perlu menjadi seorang muslim untuk menjadi baik misalnya. Saya tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk menjadi seorang yang baik. Saya tidak perlu menjadi Hindu untuk menjadi orang baik. Kenapa? Karena dari ajaran-ajaran moral yang terkandung di dalam etika itu sudah cukup bagi saya. Misalnya kalau ada orang yang berargumen seperti itu, ya, inilah yang Socrates, ya, dalam karyanya Platon
Jibril itu mengajukan pertanyaan yang terkenal, ya, apakah kebaikan itu dicintai oleh para dewa? Karena itu baik, ya, atau apakah kebaikan itu baik karena dicintai oleh para dewa? Ya, karena zaman Plato kan, ya, mereka kan masih konsep keagamaan mereka itu kan semacam konsep agama politeis, ya, banyak bicara tentang kepercayaan pada dewa-dewa, dan Zeus itu adalah dewa tertinggi kan dalam tradisi agama yang dianut oleh masyarakat Yunani saat itu. Nah, sekalipun Socrates kalau kita lihat, ya, menyukai atau memahami pertanyaan tersebut, ya, tapi dia mencoba menjelaskan bahwa moral itu tidak bisa dipikirkan tanpa agama atau tanpa Tuhan di dalamnya. Terlihat bahwa secara implisit apa yang dikatakan Tuhan baik itu akan jauh lebih baik dari konsep moral yang dirumuskan oleh manusia. Secara implisit lah, ya, dari Socrates mengatakan itu. Karena dia mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu, yang kita anggap baik itu belum tentu itu yang dimaui oleh Tuhan, kata dia kan. Makanya Dostoevsky yang menjelaskan bahwa jika Tuhan tidak ada, semua diizinkan. Jadi kalau Tuhan nggak ada, orang boleh melakukan apa aja, gitu kan. Tapi orang kan percaya pada sesuatu yang memiliki kekuasaan atas kita dan alam ini. Dia sebagai penggerak pertama di dalam alam ini, dalam bahasa filsafat disebut dengan al-muharrikul awal atau al-muharrikul ula. Lalu kalau dia tidak ada pada posisi ini, kita manusia merasa bebas. Dalam hal ini ia ingin mengatakan bahwa tanpa agama, dunia itu akan lebih hancur lagi, gitu. Tuhan dalam konteks ini ada agama, ya. Maka agamalah yang mengajarkan nilai-nilai. Nah, jadi apakah moralitas membutuhkan agama atau tidak? Saya kira dari perspektif ini sebenarnya filsuf Yunani mulai dari Socrates tadi mencoba menjelaskan bahwa agama itu dibutuhkan, ya. Ya, di sini titik temunya. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, etika justru juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, persoalannya, ada nggak nilai-nilai agama yang tidak sesuai dengan etika, gitu kan? Saya kira itu sangat debatable, ya. Misalnya kita mengatakan, ini etika ini tidak sesuai dengan Islam, ya. Mungkin kita perlu menyelidiki sisi mananya, efeknya kan, atau dari sisi tujuannya kah, atau dari sisi niatnya kah, gitu kan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi juga, ya. Menarik itu untuk kita diskusi. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat, ya, beragamnya pendapat mengenai hal ini, paling tidak kita bisa, ya, menggolongkan pada posisi 3 posisi, ya, 3 position, ya, dalam hal ini, bahwa posisi agama berbahaya bagi moralitas. Ini posisi yang pertama. Agama mengatakan ini haram, agama mengatakan ini tak boleh, agama mengatakan ini jauhi, gitu kan. Nah, jadi posisi yang pertama ini, first position ini, ingin mengatakan bahwa agama berbahaya bagi moralitas. Banyak pertentangan antara agama dan moralitas. Ya, cobalah kita lihat misalnya dalam kehidupan modern sekarang ini. Ada orang yang ingin kumpul kebo, gitu kan. Agama kan tak boleh. Kalian suka sama suka, silakan. Tidak apa-apa, itu sudah sifat alami manusia, tinggal menikah saja, gitu kan. Tapi bagi mereka enggak, apa yang salah? Why? Mereka akan menanyakan begitu. Saya senang sama dia kok. Tidak ada hukum yang bisa menjerat kami. Kami
hanya diikat oleh komitmen bahwa saya suka dia, dia suka saya. Ketika orang mengatakan begitu, apa yang harus dibantah? Kalau orang sekarang kan begitu. Oh, agama. Nah, di sini kadang-kadang mereka mengatakan bahwa agama itu adalah berbahaya bagi nilai-nilai moral. Nah, ini tentu saja bagi orang yang tidak beragama ya, kalau kita melihat pada posisi ini. Lalu yang second position ini adalah bahwa agama itu tidak ada hubungan dengan moralitas. Agama itu tidak ada hubungan dengan moral. Ada posisi yang ini yang mengatakan moral sendiri, ya, ini tidak sama dengan pandangan kita ya. Berada di posisi sendiri, agama berada di posisi sendiri, dan tidak ada hubungan. Padahal tema kita hari ini kan relationship, morality and religion, atau relationship, religion and morality. Bahwa kita bicara tentang hubungan, ya. Bagi poin kedua ini, tidak ada hubungannya itu, mereka terpisah, gitu. Dan pandangan ini itu juga banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan orang Islam itu banyak percaya, ngapain kalian bicara tentang teori moral dari Yunani? Ngapain kalian bicara tentang teori moral dari tradisi lokal kita? Ngapain kalian belajar tentang nilai kebaikan-kebaikan yang berasal dari leluhur kita, gitu kan? Agama sudah mengajarkan kok, gitu. Ya, misalnya saya sih tidak masuk ke wilayah itu ya, orang yang mengatakan wayang haram, misalnya saya tidak masuk ke wilayah itu. Terserah, itu kan tafsir orang masing-masing. Kalau kita melihat kan dalam posisi bahwa wayang itu kan media dakwah ya, para wali songo dulu. Tapi kalau orang menganggap bahwa Islam itu dimasuki oleh kultur-kultur yang akhirnya masuk ke wilayah Islam dan menjadi Islam itu berubah gitu, mestinya itu diislamkan, bukan mereka mempengaruhi Islam, kan gitu pandangan orang. Silakan, itu kan pandangan orang, saya tidak mau ikut polemik itu. Tetapi kalau kita ingin mengatakan pandangan orang, moral berdiri sendiri, agama berdiri sendiri, moral dalam pengertian ajaran ya, ajaran moral dari Yunani misalnya, itu bisa saja terjadi, ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada komprominya di sini. Jadi kalau kita melihat bahwa posisi agama dan moral itu saling melengkapi, ya, itu sangat penting bagi bagi masing-masing agama itu, karena kekurangan nilai-nilai moral